CGP Angkatan 11 Kabupaten Bualemo Provinsi Gorontalo. Pada hari ini saya akan melakukan coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyum Minengsi. Saya CGP Angkatan 11 dari SLB Negeri Paguyaman. Pada hari ini saya akan melakukan coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Kurniawan. Saya CGP Angkatan 11 dari Provinsi Gorontalo, tepatnya Kabupaten Bualemo, Kecamatan Wonosari. Saya berasal dari SMP Negeri 1 Wonosari. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Yuyum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oh iya Ibu Yuyum, pada hari ini akan melakukan coaching ya? Iya. Sebelum Ibu Yuyum memulai coaching hari ini, saya di sini sebagai pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching yang Ibu Yuyum lakukan. Sebelum memulai, Ibu Yuyum harus terlebih dahulu paham dari prinsip coaching itu sendiri, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu Yuyum juga harus memiliki kompetensi, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dalam proses coaching itu sendiri, Ibu Yuyum nantinya akan menggunakan alur tirta. Apa itu alur tirta? Yaitu tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Itulah rubrik yang akan saya jadikan acuan untuk proses observasi yang akan Ibu Yuyum lakukan sebentar. Apakah Ibu Yuyum paham? Iya Bu, saya paham. Selanjutnya, sebelum coaching dimulai, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Yang pertama, kira-kira kompetensi mana yang akan Ibu Yuyum kembangkan? Kompetensi yang akan saya kembangkan itu mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi dua ya, mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira spesifiknya dari dua kompetensi tersebut, kompetensi spesifik mana yang akan Ibu Yuyum kembangkan? Kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan adalah mendengarkan secara aktif, supaya saya bisa menggali potensi, kemudian nanti coaching saya dapat menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang beliau temui. Oh, jadi dari kedua kompetensi itu yang akan Ibu Yuyum kembangkan secara spesifik, yaitu mendengarkan secara aktif supaya bisa mengetahui ide-ide dari coaching tersebut. Ya Ibu Yuyum, yang terakhir yang saya akan tanyakan yaitu kira-kira indikator ketercapaian yang akan Ibu Yuyum tuju itu yang seperti apa? Indikator ketercapaian yang akan saya tuju adalah sebagai coach saya dapat menggunakan alur tirta secara runtut dan saya bisa menggali ide-ide dari coach sendiri agar dapat menemukan solusi dari permasalahan yang ditemuinya. Oh iya, jadi Ibu Yuyum akan menggunakan alur tirta supaya bisa mengetahui dan menggali ide-ide dari coach tersebut. Bagus sekali Ibu Yuyum, hanya itu yang ingin saya tanyakan. Selebihnya bisa dimaksimalkan nanti pada saat proses coaching itu sendiri. Silahkan dimulai proses coachingnya, semoga berhasil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Rin. Waalaikumsalam Ibu Yuyum. Ibu Rin ada waktu? Iya Ibu Yuyum ada waktu. Begini Bu Rin, saya ingin bincang-bincang sedikit. Oh iya, boleh sekali Ibu Yuyum. Begini Bu Rin, kombel saya ini kurang begitu aktif. Oh iya Bu Yuyum. Kira-kira Ibu Yuyum apa yang menyebabkan kombel Ibu Yuyum kurang aktif? Intervensi dari kepala sekolah itu kurang. Jadi yang menyebabkan intervensi dari kepala sekolah kurang ya. Selain itu Ibu Yuyum kira-kira yang menyebabkan apa lagi? Gurunya kurang antusias atau sedikit cuek begitu ya. Oh iya, tadi Ibu Yuyum sudah menjelaskan kombelnya belum aktif dan terdapat rekan-rekan
cenderung cuek. Ibu Yuyum, kira-kira apa yang Ibu Yuyum bisa lakukan supaya tombelnya Ibu Yuyum itu hidup lagi? Mungkin saya akan lebih sering mengingatkan pimpinan saya agar intervensi kepada guru-guru itu lebih dipertajam lagi. Oh iya. Ibu Yuyum, kira-kira dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa berhasil rencananya yang akan Ibu Yuyum lakukan tersebut? Dari 1 sampai 10 baru 5 berhasil. Ibu Yuyum, kira-kira siapa yang bisa membantu untuk melaksanakan rencananya Ibu Yuyum itu? Yang bisa membantu itu saya kepala sekolah, dan saya akan terus mencoba mengajak guru-guru untuk ikut kegiatan komdel tersebut. Oh iya Ibu Yuyum, jadi yang akan Ibu Yuyum lakukan berbicara dengan kepala sekolah, mengajak guru-guru. Kira-kira kapan Ibu Yuyum akan lakukan rencananya Ibu Yuyum itu? Rencana akan saya lakukan minggu depan. Ibu Yuyum, berapa lama waktunya Ibu Yuyum akan melaksanakan rencananya Ibu Yuyum itu? Waktunya paling sekitar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Yuyum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu Rin. Ibu Yuyum, saya minta waktunya boleh? Boleh. Kebetulan saya juga lagi jam kosong hari ini. Ibu Yuyum, ada sedikit yang saya mau bicarakan dari Ibu Yuyum. Iya Bu, boleh silakan. Iya Ibu Yuyum. Bu Yuyum, akhir-akhir ini saya pusing karena ada siswa saya yang sangat bandel Ibu Yuyum. Di dalam kelas itu dia hanya bermain, kadang dia tidak mengikuti pembelajaran di kelas. Dia cenderung mengganggu teman-temannya. Pokoknya dia tidak fokus untuk belajar dalam kelas. Apa yang Ibu ingin dapatkan dari percakapan kita ini? Saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya temui di dalam kelas tersebut. Situasi sekarang seperti apa Bu? Itu Bu, seperti yang saya jelaskan tadi, siswa saya itu bagaimana ya? Dia itu tidak semangat dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian dia tidak mau berpartisipasi dalam kelompok. Dia juga sering mengganggu teman-temannya. Jadi dia tidak bisa konsentrasi selama pembelajaran Bu. Apa yang mempengaruhi hal itu Ibu ya? Setelah saya berbincang-bincang dengan murid tersebut, katanya ada pembelajaran yang dia belum pahami, makanya dia tidak semangat, tidak termotivasi. Jadi situasi yang Ibu inginkan seperti apa? Saya menginginkan dia seperti teman-temannya, fokus di dalam kelas, bisa mengikuti pembelajaran saya dengan baik, kemudian aktif juga, seperti itu Bu. Apa yang bisa membuat itu terwujud? Mungkin saya bisa lebih memperhatikan dia, dan saya mungkin dengan cara menciptakan kelas yang nyaman, yang aktif, kemudian pembelajaran yang kira-kira bisa dia terima, menyenangkan buat dia. Nah, yang sudah Ibu Ririn lakukan itu dari skala 1 sampai 10 berapa yang sudah terwujud? Sekarang mungkin baru di posisi 6. Adakah gagasan untuk itu? Seperti yang saya jelaskan tadi Bu, saya akan memperbaiki pembelajaran saya. Mungkin kemarin dia kurang semangat karena kurang menyenangkan bagi dia. Saya juga akan berusaha melakukan penerapan pembelajaran yang kreatif dengan menggunakan berbagai macam metode. Mungkin itu bisa menambah motivasi dia di dalam kelas.
Jadi kira-kira apa yang harus disiapkan untuk melakukannya? Yang pertama saya melakukan perencanaan, kemudian saya berbicara dengan kepala sekolah, dan mungkin nantinya juga saya akan meminta bantuan dari rekan sesama guru. Apa yang bisa memastikan hal itu pasti terwujud? Yang bisa memastikan saya harus konsisten, tidak hanya rencana saja, tetapi saya harus bisa melakukan benar-benar di dalam kelas. Kriteria yang Ibu inginkan seperti apa nanti? Mungkin bisa naik dari 6 tadi Bu jadi 10, dan siswa tersebut bisa seperti teman-temannya. Ada lagi? Pembelajaran dia bisa diperbaiki, mungkin dengan meningkatnya nilai dia berarti pembelajaran saya sudah berhasil. Apa yang akan dilakukan setelah sesi ini dan alternatif apa yang akan diambil? Mungkin saya akan memulai rencana yang saya sudah rencanakan tadi, sudah saya sebutkan tadi, dan segera melakukannya. Kapan itu? Insya Allah dalam minggu ini. Siapa yang perlu Ibu hubungi untuk? Saya butuh dukungan dari kepala sekolah dan rekan sejawat saya. Bagaimana Ibu bisa memastikan ini bisa berjalan? Saya harus konsisten, jadi saya harus berusaha supaya rencana tersebut bisa berhasil. Siapa yang Ibu mintai dukungan selain kepala sekolah? Dukungan yang saya sangat perlukan itu sebenarnya orang tua, karena Selain kepala sekolah, guru atau rekan sejawat, Ibu juga minta dukungan pada orang tua siswa. iya, karena orang tua siswa itu Bu yang banyak waktunya dengan anak di rumah. Mungkin selain faktor yang ada di sekolah, mungkin juga ada terdapat faktor lain yang bisa mempengaruhi perilaku dari anak tersebut. Apa yang bisa Ibu simpulkan dari sesi kegiatan? Yang bisa saya simpulkan, saya sedikit agak plong. Saya bisa mengeluarkan apa yang menjadi unek-unek saya, dan saya mempunyai gambaran apa yang harus saya lakukan ke depan. Oke, Ibu Ririn sudah dapatkan kesimpulan yang Ibu Ririn ingin lakukan untuk siswa tersebut itu. Saya rasa sudah bisa Ibu Ririn simpulkan dengan baik, dan Ibu Ririn bisa laksanakan dengan baik juga. Akan disampaikan kepada siswa tersebut. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya berbicara. Sama-sama. Ya, sama-sama Ibu Ririn. Terima kasih juga sudah melakukan percakapan ini, jadi Ibu Ririn bisa ada pandangan atau ada solusi untuk Ibu Ririn ke depan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak David. Ya, kenapa Pak? Ada sibuk Bu? Tidak, kebetulan jam kosong hari ini. Kalau tidak sibuk, saya ini ingin bercerita sedikit dengan Ibu. Boleh Pak. Ini Bu, saya punya siswa di perwakilan saya yang namanya Tono itu kalau berangkat sekolah sering terlambat Bu. Situasinya jadinya seperti apa sekarang Pak? Jadi situasinya begini Bu, anak ini yang namanya sering terlambat kalau mengikuti pelajaran ya pasti mulai tertinggal. Dan anaknya mulai malas-malasan Bu. Apa yang mempengaruhi hal itu Pak? Ini anak ini kalau malam sering main game Bu. Baru tidurnya agak lat. Jadi situasi yang ingin Bapak yang diinginkan Bapak itu seperti apa? Ya namanya sebagai guru saya tuh ya sebagai wali kelas juga, saya di sekolah sebagai orang tua siswa tersebut ya, saya pasti inginkan yang terbaik buat siswa saya. Jadi hal-hal yang buruk yang seperti yang dialami sekarang ingin saya rubah Bu. Apa yang bisa membuat itu terwujud? Ya agar usaha itu terwujud saya minta dukungan dari sekolah, baru pihak kesiswaan dan guru BK serta dukungan dari orang tua. Adakah gagasan Bapak untuk itu? Sudah Bu, kemarin saya sempat komunikasi juga dengan BK, baru tadi sudah komunikasi dengan siswa. Kita berencana untuk mengunjungi rumahnya
untuk melakukan pendekatan persuasi kepada orang tua siswa tersebut agar anak ini bisa istilahnya hal-hal yang buruk dia laksanakan di rumah bisa dia rubah. Contohnya kalau dia malam sering begadang, istilahnya bolehlah begadang tapi tahu waktu. Kalau jam 9 harus sudah tidur seperti itu. Biar paginya tidak terlambat sekolah. Apa yang harus disiapkan untuk itu, Pak? Yang mesti disiapkan adalah ini hasil observasi yang sudah saya lakukan terhadap anak tersebut dengan hasil dari kesiswaan dan guru BK, kita bawa langsung buktinya kepada orang tua. Apa yang bisa memastikan hal itu bisa berjalan? Yang jelas untuk bisa memastikan hal itu bisa berjalan, Bu, ya, orang tua ini harus mendukung apa yang diambil dari pihak sekolah untuk merubah anak tersebut bisa menjadi rajin. Apa kriteria yang Bapak inginkan dari Kriteria yang saya inginkan tuh sangat simpel, Bu. Saya menginginkan yang terbaik buat terwujudnya pendidikan yang terbaik, terutama buat anak tersebut tadi, si Tono tadi, Bu. Ada lagi yang Bapak inginkan? Saya fokuskan di situ saja, Bu. Apa yang akan Bapak lakukan setelah sesi ini? Yang saya lakukan setelah ini, saya akan mengunjungi kediaman orang tua dari siswa tersebut, Bu. Karena kalau saya tidak mengunjungi kediaman orang tuanya, maka hasilnya akan tidak efektif, Bu. Jadi kita harus ada hubungan baik antara pengawasan antara sekolah dengan orang tua, Bu. Alternatif apa yang Bapak akan berikan? Ya, alternatif yang saya akan berikan adalah salah satu pendekatan secara persuasif antara guru dengan anak tersebut supaya istilahnya begini, Bu, agar hubungan kekeluargaan itu timbul antara anak dan orang tua dan antara anak dengan guru. Kapan itu akan Bapak? Habis ini saya akan laksanakan, Bu. Setelah jam pulang nanti saya akan berangkat langsung. Siapa yang perlu dihubungi? Yang perlu saya hubungi di sini adalah kesiswaan dengan guru BK. Jadi habis ini saya langsung ajak mereka, Bu. Bagaimana Bapak bisa memastikan ini bisa berjalan dengan baik? Yang bisa saya pastikan agar ini bisa berjalan dengan baik, ya, Bu, ya, itu tadi semua guru yang staf yang ada di sekolah mendukung saya punya tindak lanjutnya kepada siswa. Ini agar semua tindakan bisa dilaksanakan dengan bagus. Ya, siapa yang dimintai dukungan selain orang tua? Yang jelas dari sekolah, Bu, terutama dari kepala sekolah, kesiswaan. Mereka itu terus harus dan wajib, Bu. Dari apa yang kita sudah bincang-bincang ini, apa yang bisa Bapak simpulkan dari sesi ini? Yang bisa saya simpulkan adalah di sini ini poinnya itu satu, Bu. Kita akan mengajak kepada siswa atau peserta didik, tapi dengan tanda kutip kita tidak boleh tata. Jadi siswa kita kawal dengan baik, kita tata agar siswa tersebut bisa berlaksana dengan baik dalam proses pembelajaran. Jadi setelah perbincangan ini sudah Bapak dapatkan apa yang menjadi unek-unek Bapak ini? Sudah, Bu, sangat bisa saya dapatkan. Syukurlah kalau begitu. Tinggal Pak David mengimplementasikannya agar siswa Bapak bisa sesuai dengan kriteria yang Bapak inginkan. Iya, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Ya, Asal hasil konsultasi hari ini, maaf dulu sudah mengganggu tidak kesibukan Ibu. apa-apa. Tidak apa-apa. Terima kasih, Bu, ya. Ya. Saya izin berdiri dulu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.